Halo, apa kabar semuanya, anak-anak ibu? Bagaimana kabarnya? Ibu berharap semua dalam keadaan baik ya. Tetap semangat ya, walaupun kita belajar via online, tapi itu tidak mengurangi rasa semangat kamu untuk meraih cita-cita kamu, menggali ilmu lebih dalam lagi. Oke? Baik, masih bersama dengan ibu. Masih ingat ya, Ibu Novita Imelda Pasaribu yang akan mengajari kamu tentang musik vokal ya, yaitu pada pelajaran seni budaya, khususnya kelas 10 ya nak ya. Baik, tentang musik vokal kita punya kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, dan juga pembahasan. Baik, kalau kita masuk kepada kompetensi inti, kamu bisa baca melalui slide. Ada KI 1, KI 2, KI 3, dan KI 4. Oke, mungkin kamu bisa baca itu nanti melalui slide. Baik, Ibu lanjut saja ya. Itu masuk kepada kompetensi dasar, begitu juga ada pada slide. Lalu di bagian indikator, itu ada dua ya nak ya. Yang pertama, memahami berbagai jenis vokal melalui jenis suara dan teknik dalam bernyanyi. Dan yang kedua, memahami range vokal manusia berdasarkan jenis suaranya. Oke, baik. Kita masuk saja ya langsung kepada pembahasan. Oke, apa-apa aja sih yang akan mau kita bahas? Nah, kita akan membahas 4 bagian, yaitu pengertian musik, pengertian vokal, teknik vokal, dan register range vokal manusia. Baik, sebelum Ibu masuk kepada pengertian musik, masuk ke bagian slide-nya, saya ingin bertanya dulu sama kamu. Apa sih makna musik yang kamu tahu? Oke, baik. Kamu bisa jawab ya, mungkin di sana ya. Nah, benar nggak sih jawaban kamu? Kita buka ya sama-sama. Baik, pengertian musik. Musik merupakan suatu aktivitas manusia. Pasti ya. Sebagai konsep, musik dapat didefinisikan sebagai organisasi bunyi. Oke, Bu, apa-apa saja organisasi bunyi? Organisasi bunyi itu seperti nada, ritme, harmoni, warna suara ataupun timbre ya, tempo ataupun dinamika yang digunakan musisi atau pelaku musik untuk dimainkan dalam konteks tertentu dan disesuaikan dengan konteks pendengarnya sebagai upaya untuk mencapai tujuan tertentu. Oke, kamu sudah paham ya tentang pengertian musik. Baik, kita lanjut lagi ke bagian pengertian vokal. Sebelum saya buka juga slide-nya, apa sih pengertian musik vokal? Oke, langsung saja kita buka pengertian daripada musik vokal. Vokal berasal dari kata bahasa Latin yaitu vocalis yang berarti berbicara ataupun bersuara. Dalam fonetik, vokal merupakan suara yang di dalam bahasa lisan dan dapat diciri khaskan dengan pita suara yang terbuka, sehingga tidak ada tekanan udara yang terkumpul di atas glotis. Sedangkan vokal kontras dengan konsonan yang diciri khaskan dengan penutupan satu atau lebih titik artikulasi di sepanjang rongga suara. Sebuah vokal dapat dipandang sebagai sebuah silabik apabila suara yang terbuka mirip dengan vokal. Namun tidak silabik ya apabila ataupun bisa juga disebut dengan semivokal. Baik, kita lanjut lagi ya pembahasannya tentang teknik vokal. Baik, untuk teknik vokal. Banyak ya nak ya teknik vokal. Di antaranya itu ada phrasing, improvisasi, intonasi, resonansi, pernafasan. Oke, wait. Kalau sebelum kita mau ke lanjutnya pernapasan, kamu masih ingat dong pastinya pernapasan ada berapa jenis? Oke, bagus. Selanjutnya ada artikulasi, ada vibrato, dan juga sikap badan. Oke, semuanya satu-satu kita bahas tentang phrasing. Phrasing itu apa sih, Bu? Baik, phrasing itu adalah aturan pemenggalan kalimat yang baik dan benar sehingga mudah dimengerti dan sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Nah, biasanya itu nak, phrasing itu dalam seni musik itu adalah pemenggalan kalimat untuk satu kali nafas, pengambilan nafas pada sebuah lagu. Ya, contoh, kamu pasti tahu ya lagu Mengheningkan Cipta ya. Nah, dikatakan satu frase itu contohnya begini. Dengan seluruh. Oke, itu kamu ambil satu kali nafas. Mungkin sedikit berbeda kalau kita lebih detail lagi dikaitkan dengan bahasa Indonesia ya. Kalau di bagian istilah musik, untuk satu frase itu adalah satu kali pengambilan nafas. Oke, paham ya? Baik. Kita lanjut ke bagian intonasi. Intonasi adalah tinggi rendahnya suatu nada yang harus dijangkau dengan tepat. Oke, baik. Ibu rasa ini cukup mengerti ya tentang intonasi. Kita lanjut ya.
tentang improvisasi. Improvisasi apa sih? Improvisasi adalah usaha memperindah lagu dengan merubah ataupun menambah sebagian melodi lagu dengan profesional tanpa merubah melodi pokoknya. Oke, itu ya Ibu rasa ini cukup umum ya. Resonansi juga begitu, usaha untuk memperindah suara dengan memfungsikan rongga-rongga udara yang turut bervibrasi bergetar di sekitar mulut dan tenggorokan. Itu ya resonansi ya nak ya. Oke, kita lanjut lagi. Masuk tadi resonansi intonasi. Intonasi tadi sudah ya. Oh, sudah tadi ya intonasi ya. Baik, kita masuk ke bagian pernafasan. Pernafasan itu ada 3. Oke, ada pernafasan dada, perut, dan diafragma. Nah, apa sih pernafasan itu? Pernafasan adalah usaha untuk menghirup udara sebanyak-banyaknya, kemudian disimpan dan dikeluarkan sedikit demi sedikit sesuai dengan keperluan. Oke, itulah namanya pernafasan. Pernafasan tadi ada 3 ya, dada. Baik, satu-satu kita bahas tentang pernafasan dada. Pernafasan dada itu yaitu dipakai dalam mengambil nada-nada rendah. Cara melakukan pernapasan ini adalah dengan menggunakan daya tampung dada untuk menyimpan oksigen dengan cara mengembang dan mengempiskan paru-paru. Minimnya udara yang tertampung dalam pernapasan ini membuat pernapasan ini kurang cocok jika diterapkan dalam bernyanyi, khususnya untuk mencapai nada yang tinggi ataupun panjang. Jadi istilahnya pernapasan dada hanya dipakai untuk menggunakan nada-nada yang rendah. Oke, good. Next, kita masuk kepada pernapasan perut. Pernapasan perut itu yaitu dengan membusungkan perut pada saat menarik nafas untuk mengisi paru-paru. Cara seperti ini juga tidak begitu baik ya, karena jadi terkesan cepat lelah dan akibatnya suara jadi tidak stabil dan terus putus. Tapi ini bisa juga dipakai ya ketika artinya nada itu dalam konteksnya masih rileks, pencapaiannya tidak tinggi dan juga tidak rendah ya. Oke, baik. Yang selanjutnya yang terakhir adalah pernapasan diafragma. Nah, ini dia. Pernapasan diafragma itu lazim kita sebut dengan pernapasan rongga perut, yaitu menarik atau mengambil napas untuk mengisi paru-paru dengan mengembangkan rongga perut atau diafragma serta mengembangkan tulang rusuk. Cara inilah yang terbaik yang dilakukan untuk bernyanyi karena akan menghasilkan nafas yang panjang, ringan, santai dan produksi suara kamu itu bisa lebih bermutu. Dengan pernapasan diafragma, penyanyi dapat leluasa dalam berekspresi karena tidak ada tekanan dan desakan dalam pernapasan. Penguasaan teknik pernapasan diafragma bagi seorang penyanyi adalah suatu keharusan untuk mencapai nada-nada tinggi dan panjang. Jadi maksudnya ini adalah untuk mencapai nada yang baik, itu pertama sekali yang harus diperhatikan oleh seorang penyanyi adalah pernapasan. Itu yang paling penting. Ya, maksud daripada poin ini. Baik, kita lanjut ke bagian tadi pembahasan ya. Oke, baik. Tadi pernapasan sudah. Kita masuk ke bagian register dan juga range vokal ya, nak ya. Register vokal manusia itu ada 3, dibagi dulu 3 secara umumnya, wanita, pria, dan anak-anak. Nah, wanita itu terdiri dari sopran, mezzo sopran, alto. Pria, tenor, bariton, bass, anak-anak tinggi dan rendah, hanya 2. Nah, wanita, antara wanita dengan pria itu kan sopran. Sopran itu suara tingginya wanita. Sama halnya dengan pria, suara tenor, suara tingginya pada pria. Jadi ini sejajar nak tingginya. Nah, bagaimana dengan mezzo sopran dan bariton? Mezzo sopran itu suara sedangnya wanita. Nah, sama dengan yang pria bariton, suara sedangnya laki-laki, artinya tidak tinggi dan juga tidak rendah. Nah, bagaimana dengan alto? Alto suara rendahnya wanita dan bass itu suara rendahnya pria. Ini juga sejalan. Nah, beda dengan anak-anak. Anak-anak hanya dibagi 2, tinggi dan rendah. Hanya itu saja. Oke? Baik, kita lanjut lagi. Nah, inilah dia range vokalnya. Kamu bisa lihat dari slide. Ya. Nah, mungkin di depan saya kebetulan ada keyboard. Oke, nah secara umumnya tadi di sini bisa kamu lihat sambil pada slide itu sopran dari mulai C, nada do di sini kalau dari C ya, do, dia sampai kepada A aksen. Nah, yang merasa suara kamu itu adalah sopran, kamu harus sampai di sini. Oke, saya mainkan pelan-pelan. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do.
alto, saya hanya sampai di F. Ya, alto kamu bisa lihat di slide PowerPoint, itu sampai di F. Nah, yang sopran kamu harus sampai di sini. Oke, ini G dan ini A aksen. Ini masih yang standarnya. Bahkan kalau kamu dikatakan sopran sejati, kamu harus sampai di sini, B. Lanjut lagi. Lanjut lagi. Lanjut lagi. Oke, sampai E double accent. Oke, bagi kamu yang merasa sopran sejati. Oke, dan seterusnya juga begitu. Untuk yang tenor, bariton, bass, kamu bisa cek ini kalau misalnya di rumah ada pianika, kamu bisa loh coba ini pada pianika ya. Bisa. Sambil dihidupkan, kamu sambil tiup dulu baru kamu mainkan. Ya. Baik, lebih jelasnya lagi. Ya, ini bisa kamu lihat juga pada skema daripada sangkar nada nak ya. Ada C sampai A aksen yang tadi saya bilang untuk sopran. Lalu di sini ada, bentar ya, saya tandai dulu. Ini maksud yang Ibu bilang tadi C sampai kepada A aksen. Lalu yang alto yang mana Bu? Ini dia nada A ya nak ya. Oke, saya ganti saja warnanya. Ini yang A. Yang A sampai kepada F aksen. Ya, lalu yang mezzo sopran, bagaimana dengan mezzo sopran? Oke, sorry, tadi masuk ke sopran ya, C. Di sini mezzo sopran, alto tadi kita masuk di sini ya, yang F ya, yang F sampai kepada D aksen. Oke, sekali lagi saya ulangi, sopran dari C sampai A aksen. Oke, kita masuk ke mezzo sopran. A sampai kepada F aksen, lalu yang alto dari F bawah sampai kepada D aksen ya. Baik, kita lanjut lagi ke bagian tenornya juga begitu. Sama aja, wanita dengan pria hanya bedanya mereka beda 1 oktav. Ya, sama saja bedanya hanya 1 oktav ke bawah. Ini di bagian tenor C sampai A sama saja. Lalu masuk ke bagian bariton, ya. Oke, masuk kepada bagian bariton. Ini, ya. Lalu yang terakhir itu di bagian bass ataupun bass. Ini dia nak ya. Oke. Oke, Ibu rasa cukup paham ya tentang yang ini ya. Oke, baik. Mungkin itu saja tentang topik pembahasan kita tentang musik vokal, ya. Intinya untuk mencapai namanya suara bagus, kita harus mengerti dulu, memahami daripada konsep vokal itu sendiri, pemahaman vokal itu sendiri, bagaimana tekniknya, dan kamu harus tahu range vokal kamu sampai batasannya di mana. Artinya ketika kita mau bernyanyi, kita harus bernyanyi dengan sesuai nada dasar suara kita, harus disesuaikan dengan jangkauan maksimal suara kita. Nggak boleh dipaksa, karena segala sesuatu yang dipaksa itu tidak baik. Oke, baik. Terima kasih buat perhatiannya. Ibu ucapkan tetap semangat buat kita semuanya, tetap jaga kesehatan dan semangat untuk belajar. Bye-bye.